Thank you, Stephanie and team, for leading us in such a wonderful time of praising God with beautiful songs and beautiful words. Terima kasih Stephanie dan tim yang telah menuntun kita dalam pujian penyembahan dengan lagu yang luar biasa. Indeed, the kindness of the Lord leadeth us to repentance. Dan sungguh kebaikan Tuhan itu menuntun kita kepada pertobatan. May the words of our mouths and the meditation of our hearts, Lord, be pleasing to you tonight. Kiranya apa yang kami perkatakan lewat mulut kami dan perenungan dalam hati kami benar-benar berkenan menyenangkan Engkau malam hari ini. Good evening, RGM family and Pastor Velen. Good evening. Ya, selamat malam RGM family dan selamat malam juga Elder Hansen. How are all of you today and how was your week? Bagaimana keadaan saudara semua hari ini dan bagaimana akhir pekan saudara? Are the cares and concerns some of you may be facing troubling you? Dan kami menyadari mungkin beberapa dari saudara ada banyak hal-hal yang sedang mungkin menghadapi hal-hal yang mengganggu saudara. Bring it to Jesus. Bawa itu kepada Yesus. The Bible says, in everything by prayer and supplication with thanksgiving, make your requests known to God. Alkitab berkata dalam segala hal, bawalah semua permohonan, ucapan syukur kepada Tuhan. For others, the week may have brought great joy and answered prayers. Bagi beberapa, mungkin minggu ini membawa sukacita dan doa yang terjawab buat saudara. Don't forget to share with others and praise and thank God. Jangan lupa berbagi dengan yang lain dan saudara berikan pujian kepada Tuhan. I also understand that some have gone on a vacation to a very cold country, breathing fresh air. Saya juga menyadari ada beberapa yang sedang liburan atau telah liburan di negara yang sungguh sangat dingin dengan udara yang segar. Hope you are all refreshed and recharged. Saya berharap saudara semua bisa disegarkan dan recharge kembali. Welcome back home. Selamat datang kembali. As Valentine's Day is round the corner, February 14, Go ahead. Pada saat ini, hari Valentine's Day ini sudah dekat, tanggal 14 Februari. I take this opportunity to share how this day, this occasion, is celebrated around the world. Saya mau ambil kesempatan ini untuk mau berbagi dengan saudara bagaimana kesempatan seperti ini dirayakan di berbagai dunia, saudara. And what should be our perspective as Christians of this day? Dan bagaimana seharusnya perspektif kita sebagai orang Kristen hari-hari ini mengenai tersebut. I have chosen to name our sharing this evening as all about love. Saya telah memilih sharing kita malam hari ini dan diberi judul semua mengenai kasih. Because I believe Valentine's Day is all about love. Karena saya percaya hari Valentine itu semuanya adalah mengenai kasih. In today's Straits Times newspaper, I see this article. I don't know whether you can see it or not. It's called Love is in the Air. Saudara, dalam artikel yang ada di surat kabar, kalau mungkin saudara bisa menyaksikan ini, dikatakan love in the air. Kasih yang ada di udara. Everywhere we are seeing on the internet, people are saying, Valentine's Day, invite your loved one to do this and to do that. Ya, di mana-mana saudara, di internet, dimanapun, semua orang berkata, undanglah sosok yang engkau kasih, orang yang engkau cintai itu. Lakukan ini, lakukan itu. And what do most people do on this day?
Dan saudara, apa yang dilakukan kebanyakan orang pada hari-hari ini, pada hari seperti itu? I believe if you are in the flower business, this is a very good day for you. Saya percaya kalau saudara ada dalam bisnis kembang, saudara, bunga, kembang, maka ini adalah hari yang sangat beruntung buat saudara. Because people are buying flowers, boyfriends buying for their girlfriends, girlfriends buying for their boyfriends, husbands buying for their wives, and wives buying for their husbands flowers on this day. Ya, karena saudara, banyak orang membeli kembang, saudara. Orang yang pacaran, cowok beli kembang untuk ceweknya, cewek beli kembang untuk cowoknya, suami beli kembang untuk istrinya, istrinya beli kembang untuk suaminya. Pokoknya begitu luar biasa akan bisnis kembang pada hari ini, sehari-hari ini, saudara. Some years ago, when my wife was living in Melbourne, looking after my son, I would arrange for flowers to be sent to her on Valentine's Day. Beberapa tahun yang lalu, waktu istri saya ada di Melbourne, sedang bersama dengan anak laki-laki saya, dan saya mengatur bagaimana kembang itu bisa dikirim kepadanya pada hari itu. It was something that was quite troubling to do, to organize from Singapore to get somebody to send flowers to my wife in Melbourne. Ya, sesuatu yang agak-agak bermasalah untuk dilakukan, saudara, karena mencoba mengirimkan kembang dari Singapura kemudian dikirim ke Australia di Melbourne. Yes, Valentine's Day also we may have romantic dinner, and there's an air of romantic feeling on this day. Ya, pada hari Valentine juga kita ada makan malam yang romantis dan kemudian ada suasana perasaan yang romantis pada hari itu. Some of us write love letters, write love poems, and send it out to our loved ones to declare our love for one another. Beberapa dari kita ada yang menulis surat, bahkan ada yang menulis puisi untuk dikirimkan kepada orang yang kita kasihi untuk mendeklarasikan cinta atau kasih kita kepada dia. But I'm not sure whether today young people write love letters or not. Tapi saya kurang yakin apakah di hari-hari seperti ini anak-anak muda masih mengirimkan surat cinta, surat kasih itu. I've been married for 41 days. Ya, saya telah menikah selama 41 tahun. Yeah, not days, 41 years, long years. Ya, 41 tahun yang sangat panjang. To my one and only dear wife. Dengan istri saya yang hanya satu-satunya itu yang saya kasihi. So, marriage is between a man and a woman. Ya, jadi pernikahan itu antara seorang pria dan seorang wanita. While we were courting more than 41 years ago, in my youth of 18 and 19 years old, Valentine's Day was also romantic for me. Ya, selama kami pacaran lebih dari 41 tahun yang lalu, pada usia muda saya sekitar 18-19 tahun yang lalu, usia saya 18-19 tahun, dan hari Valentine juga merupakan sesuatu yang romantis buat saya. I used to write letters, poems to my then girlfriend and send her poetry and letters. Saya biasanya menulis puisi kepada akhirnya yang adalah pacar saya, dan saya mengirimkan puisi itu kepadanya. You may think she was living overseas, but actually she was living just down the road. Ya, saudara mungkin berpikir dia itu tinggal di luar negeri, tapi sesungguhnya dia hanya tinggal
di seberang jalan. I remember sending her this lovely poem written in 1850, written in old romantic English, and the title is How Do I Love Thee? Ya, saya masih ingat saya pernah mengirimkan puisi kepadanya. Puisi yang ditulis tahun 1850 dalam bahasa Inggris yang benar-benar klasik ya. Okay. Dan judulnya adalah Bagaimana Aku Mencintainya. The words, just a summary of some of the words. Yeah. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depths and breadth and height my soul can reach when feeling out of sight. I love thee freely. I love thee purely. I love thee with passion, etc., etc., etc. Ya, kira-kira rangkuman puisi seperti ini. Bagaimana aku mencintainya? Bagaimana aku mencintainya? Izinkan aku dengan cara merayunya. Aku mencintainya sampai pada kedalaman dan sampai pada nafas dan sampai pada ketinggiannya. Jiwaku dapat menjangkau sekalipun perasaan tidak terlihat. Aku mencintainya dengan bebas. Aku mencintainya dengan murni. Aku mencintainya dengan hasrat dan seterusnya dan seterusnya. Wah, it was a romantic poem. Wah, itu sungguh merupakan puisi yang sangat romantis. I appeared so romantic at that time. Ya, saya muncul dengan begitu sangat romantis pada waktu itu. Maybe just trying to impress my girlfriend. Mungkin berusaha untuk memberi kesan agar kepada pacar saya. Really? Can I love her in such chivalry, noble, courageous manner? Sungguhkah? Dapatkah saya mencintainya dengan cara demikian sopan, dengan begitu mulia, dengan kata yang begitu sangat bersemangatkah? I guess when you are in love, you think you can do anything for your girlfriend. Saya percaya, saya duga ketika saudara sedang jatuh cinta, saudara hendak melakukan apa saja untuk pacar saudara. But in reality, these are just words to make my girlfriend happy. Just romantic feeling of love. Tetapi dalam kenyataannya ini hanyalah kata-kata saja demi membuat pacar saya itu bisa bahagia. Hanya kata-kata romantis dengan perasaan cinta. So guys out there, if you want to court your girlfriends, you want to melt her heart and win her over, you know what to do. Jadi, saudara-saudara, kalau saudara ingin merayu akan pacar saudara, saudara ingin meluluhkan, melelehkan hatinya dan memenangkan dia, saudara tahu apa yang harus dilakukan. But the reality of it all is that there were many challenging seasons in our 41 years. Tetapi kenyataan dari semua hal tersebut adalah banyak tantangan dalam musim-musim yang penuh dengan tantangan selama perjalanan kami 41 tahun. God is good to rain His showers of blessings on our marriage. Dan Tuhan itu begitu sangat baik mencurahkan akan
berkat-berkatnya dalam pernikahan kami. We thank God for keeping us, guiding us, and grounding us upon the true love of Jesus. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Dia menjaga kami, menuntun, membimbing kami, sehingga kami benar-benar berakar pada kasih Yesus yang sesungguhnya. What does it mean when we read in the Bible, God is love, God loves you, God loves us? Nah, saudara, apa artinya sesungguhnya ketika kita baca di dalam Alkitab dikatakan Tuhan itu kasih atau Allah itu kasih, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi kita. In the Old Testament, which was written in Hebrew, there is no word love. The word love is called ahav. Ya, di dalam perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani, saudara, tidak ada kata kasih, tetapi dipakai kata ahav. Ahav. Ahav has a very different understanding of love as we know in today's culture of Valentine's Day, or love that we know of like today. Ya, ahav ini memiliki pemahaman atau pengertian yang sangat berbeda dengan kasih atau cinta pada saat ini pada budaya kita merayakan hari Valentine pada saat ini, saudara. I hope that understanding the true nature of God's love could inspire us to love God and love others. Saya berharap bahwa pengertian mengenai sifat Tuhan itu yang benar dan kasihnya itu akan memberikan inspirasi kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. What did God do to show ahav to his people in the Old Testament? Nah, saudara, apa yang dilakukan Tuhan untuk menunjukkan ahav itu kepada umatnya pada waktu perjanjian lama? How did God demonstrate his love for Israel? Bagaimana Tuhan itu mendemonstrasikan kasihnya ini kepada bangsa Israel? Let us look at Deuteronomy chapter 7, verse 6 to 8. Ya, kita akan melihat dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be his people, his treasured possession. The Lord did not set his affection on you and chose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples. But it was because the Lord loved ahav you and kept the oath he swore to your ancestors, that he brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dan dari tangan Firaun, raja Mesir. Can we go back to the English translation, please? Ya. Boleh kita kembali ke terjemahan bahasa Inggris, saudara?
God has chosen Israel, his treasured possession. Tuhan telah memilih Israel. Israel itu adalah umat milik kesayangannya. Israel was his treasured possession. Israel itu adalah milik atau umat milik kesayangannya. God treasured, cherished Israel. Tuhan begitu sangat menghargai, sangat menyayangi akan Israel ini. Because he treasured, cherished Israel, he brought them out of Egypt from slavery. Karena dia sangat menghargai, menyayangi bangsa Israel ini, sehingga dia bawa keluar mereka dari perbudakan. Cherish and delivered are two things I want to take note of when God says he are half his people. Iya. Dia menghargai dan kemudian dia lepas bebaskan ketika Tuhan berkata yang dia mau lakukan untuk umatnya. Let's turn to Deuteronomy chapter 4:37. Next slide. Nah, mari kita lihat selanjutnya di Ulangan 4 ayat 37. Ya. Because he loved your ancestors, he brought you out of Egypt. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir. Can you see Ahab being associated with delivered, brought out of Egypt? Ya, dapatkah saudara melihat Ahab itu diasosiasikan dengan bagaimana dia membebaskan mereka dari perbudakan? How else did God demonstrate his love for Israel to deliver them, to give and provide for them? Bagaimana lagi Tuhan mendemonstrasikan akan kasih-Nya itu untuk Israel, untuk melepas bebaskan dan memberikan kepada mereka? God protected, delivered Israel out of slavery, saved them from the enemies. He was the pillar of light by day and fire by night for them. Tuhan melindungi dan melepas bebaskan Israel keluar dari perbudakan, menyelamatkan mereka dari musuh. Dan dialah tiang api. Dan kemudian yang senantiasa ada tiang api pada waktu malam dan kemudian tiang awan pada waktu siang hari. He provided, he gave bread to the people when they were hungry. He gave them water when they were thirsty. Jadi dia menyediakan, dia memberikan roti, memberikan makanan buat mereka, bahkan air pada saat mereka haus. Let's turn to another portion. Next slide, please. Mari kita lihat pada bagian firman Tuhan yang selanjutnya. Love Ahab the Lord your God and keep his requirements, his decrees, his laws, and his commands always. Love requires us to keep. I didn't underline keep. Love, God says, you love me, you keep my commandments. To love is to obey and to do. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Mengasihi itu adalah mentaati dan melakukan. So, ahaf or love as we know it in the Old Testament Hebrew meaning is associated with actions, not feelings, not about emotionals. Jadi ahaf atau kasih dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani itu diasosiasikan dengan tindakan, bukan perasaan atau secara emosional. Love is an action word. Kasih itu adalah kata tindakan, kata kerja. It has an expression and can be seen, touch, smell. It is concrete. Ya, ini memiliki ekspresi, dapat dilihat, dapat disentuh, kemudian dapat dirasakan, dapat dicium, dan ini adalah konkret, nyata. So the expression of ahaf is cherish, protect, give, provide, delivered. These are the action words in ahaf. Jadi ekspresi kata ahaf adalah menghargai, melindungi, memberi perlindungan, dan kelepasan. Ini adalah kata tindakan. Let's consider the New Testament. It's written in Greek, but let's look at it and see what we can understand from this word love. Ya, mari kita lihat dalam perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi kita akan memahami apa artinya. John 3:16. Yohanes 3 ayat 16. A very familiar verse. Ayat yang sudah sangat dikenal. God loved the world, and what did he do? He gave his one and only son. Tuhan begitu mengasihi dunia ini, dan apa yang dia lakukan? Ia memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Next one. Next slide. Ya, selanjutnya, if you love me, Jesus says, I will ask the Father and he will give you another advocate. Jika kamu mengasihi aku, kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Next slide, ya. Yes. Slide selanjutnya. Greater love has no one than this, to lay down, to give one's life for one's friend. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. I hope you can see now the connection of love as giving. Saya berharap saudara sudah bisa mampu melihat keterhubungan antara kasih dan memberi. Let's look at another one. Mari kita lihat yang satu lagi. Jesus took the bread when his disciples were very hungry on the seashore. He loved them and he gave it to them. Yesus mengambil roti dan memberikan kepada mereka pada waktu murid-muridnya sudah merasa lapar di tepi pantai pada waktu itu, dan dia memberikannya kepada mereka. And then one final one, okay? Let's look at this final text. Dan satu yang terakhir,
Husbands, love your wives just as Christ loved the church. And what did he do? He gave himself up for her. Hai suami, kasihilah istrimu. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Love, Christ loved and Christ gave. Kristus mengasihi dan Kristus menyerahkan dirinya, memberikan. Can you see the expression of Ahav in the New Testament? Dapatkah saudara melihat ekspresi daripada Ahav ini di Perjanjian Baru? I believe to love is to give. Saya percaya mengasihi itu adalah memberi. This is very similar to our Eastern culture. The culture of the people in the Bible is also Eastern, and our culture today, the Chinese and the culture of Asia. Yeah. To love is to give. Ya, saya percaya ini mirip atau sama dengan budaya kita pada saat ini, yaitu mengasihi, memberi. Kalau saudara melihat budaya Chinese, budaya Asia, sama dengan budaya yang ada di dalam Alkitab. In our Eastern culture, when our parents, I'm a parent now also, show their love, how do they do it? They give. Dalam budaya Timur, ya saya orang tua juga sekarang, orang tua kalau menunjukkan, memperlihatkan kasih kepada anak-anaknya, dia memberi. Parents give of their time, give of their money, sacrifice a lot for their children. Orang tua memberi waktunya, memberi uangnya, berkorban banyak untuk anak-anaknya. That is the Eastern culture of somebody or parents showing love. When we appreciate somebody in Eastern culture, we Ya, itulah budaya Timur dari sosok seorang yang mau mengasihi. Kalau kita pun mau menghargai orang lain, kita mengasihi, kita memberi. in our culture, we don't really go around hugging and kissing on the cheek, etc., etc., to show love or appreciation. Dalam budaya kita tidak sesungguhnya kita memperlihatkan seperti kita saling merangkul, memeluk atau mencium di pipi untuk menunjukkan kasih dan apresiasi. So when God says He loves us, He gives. Jadi ketika Tuhan berkata Dia mengasihi kita, Dia memberi. God shows us what genuine love really looks like by giving of His one and only begotten Son. Tuhan memperlihatkan kepada kita apa sesungguhnya kasih-Nya yang asli, yang murni itu, dengan menunjukkan, memperlihatkan waktu Dia memberikan, menganugerahkan anak tunggal satu-satunya, anak tunggalnya kepada kita. God demonstrated His love for us in the most costly way. Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita dengan cara yang begitu sangat mahal dan berharga. The Bible says,
while we were yet sinners, Christ died for us. Alkitab berkata, selagi kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. So then, what should be or how should be our love for God? Kalau begitu, bagaimana seharusnya kasih kita kepada Tuhan? So our love for God is more than a feeling. It must also be demonstrated. Kasih kita buat Tuhan itu lebih dari cuma sekadar perasaan. Itu harus didemonstrasikan. We are instructed to love Elohim and to love our neighbor. Kita diperintahkan untuk mengasihi Elohim dan mengasihi sesama kita. Not in an emotional sense, but in the sense of our actions. Bukan dalam hal perasaan emosi kita, saudara, tetapi dalam hal tindakan kita. The action that represent a half or love is to give. Tindakan yang menggambarkan atau merepresentasikan ahaf kasih itu adalah memberi. It speaks of cherishing and protecting what belongs to us and giving of our best to our neighbors and loved ones. Ini berbicara mengenai menghargai dan melindungi apa yang menjadi milik bagi kita dan memberikan yang terbaik buat sesama kita dan yang kita kasih. Please allow me to share two portions of scripture. Izinkan saya bagikan ada dua bagian ayat firman Tuhan. Psalm 37 verse 4. Mazmur Delight- 30. Yes. Go ahead. Mazmur 37 ayat 4. Ya. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Psalm 1. Mazmur 1. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. For some among us who are seeking a marriage partner or into a relationship, may these two portions of scripture guide us as it did me in my youth. Bagi saudara-saudara yang sedang mempersiapkan diri untuk pasangan hidup atau hendak menjalin hubungan yang seperti itu, kiranya dua bagian firman ini akan menuntun membimbing saudara sama seperti bagian firman ini menuntun saya pada masa muda saya. In my youth, I earnestly asked the Lord to point me for a life partner of his choice. Pada masa muda saya sungguh-sungguh memohon meminta sama Tuhan untuk Tuhan tunjukkan saya pasangan hidup sesuai dengan kehendaknya. It was going to be a life-changing and lifetime decision.
Dan itu merupakan keputusan yang sungguh akan mengubah hidup dan keputusan seumur hidup. And I desired for the Lord's wisdom and guidance. Dan saya sungguh sangat merindukan hikmat Tuhan, tuntunan, bimbingan Tuhan. Did God immediately point me to a girlfriend? Apakah Tuhan langsung pada saat itu seakan cepat-cepat langsung tunjukkan saya pasangan hidup saya? God did not point me to a girlfriend immediately. Tuhan tidak langsung tunjuk saya kepada pacar atau pasangan saya waktu itu. The first thing God pointed me to were these two portions of scripture. Pertama kali yang Tuhan tunjukkan saya adalah dua bagian firman Tuhan tadi. Psalm 37 and Psalm 1. Dalam Mazmur 37 dan Mazmur 1. And the word is delight. Dan kata dalam firman itu yang kesukaannya. See, Psalm 1, 2 and 3, but his delight, the delight of a person, of a person is in the law of the Lord. Ya, Mazmur 1 ayat 2 dan 3, tetapi yang maksudkan adalah yang kesukaannya, yang kesukaan pribadi orang itu ialah Taurat Tuhan. Psalm 34 says, delight thyself in the Lord. Ya, Mazmur selanjutnya dikatakan, bersukalah senantiasa di dalam Tuhan. So the word delight in the Lord came to me. Jadi kata bersuka dalam Tuhan itu kemudian datang kepada saya. And to delight in the Lord is to delight in the law of God, the word of God, the Bible. Dan maksudnya bersuka di dalam Tuhan itu adalah bersuka di dalam Taurat Tuhan, bersuka dalam firman Tuhan, bersuka dalam Alkitab. Then I will be like a tree planted by the rivers of water. Dan kemudian aku akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. I will be nourished by the Lord. Ya, Tuhan yang membuat saya bertumbuh. I will have a deeper personal relationship with my Savior. Saya akan memiliki hubungan yang begitu sangat dalam dengan Juru Selamat saya. And I will know what His will for me is. Dan saya akan tahu apa yang menjadi kehendaknya buat saya. God will prosper me, bless me with the desire of my heart, which will be aligned with His will and purpose. Tuhan akan membuat saya berhasil. Tuhan akan membuat saya maju dengan berkat-berkat yang selaras dengan tujuannya. As I end, I just want to share and speak as a man and as a husband. Ya, pada saat saya mau menutup ini, izinkan saya mau berbagi, mau memperkatakan kepada saudara saya sebagai pria, seorang pria dan sebagai seorang suami. Our wives, given to us, are a gift from God. Istri kita diberikan kepada kita oleh Tuhan, itu adalah hadiah karunia pemberian dari Tuhan. My wife is a gift from God. Istri saya adalah hadiah pemberian dari Tuhan. I should cherish her. Saya harus menghargai dia. Meaning, treasure her. Artinya, saya benar-benar menghargai dia dengan sangat.
protect and provide for her, melindungi dan menyediakan buat dia, defend her when she is bullied, melindungi dia ketika dia dibully. This is my love for her. Ini adalah kasih saya bagi dia. I believe romantic words are just too abstract. Saya percaya kata-kata romantis itu hanyalah begitu abstrak. Although, occasionally, she can appreciate some romantic words from me. Ya, sekalipun kadang-kadang pada saat tertentu dia sangat menghargai kata-kata romantis dari saya. So I hope as we consider this word ahaf, it is an action word. Jadi saya harap pada saat kita mulai memikirkan, merenungkan benar-benar kata ahaf ini adalah kata kerja atau kata tindakan. It is not a romantic kind of a word. Ini bukanlah kata seperti kata romantis. As God has ahaf us, given us, cherished us, provided for us, so then we must in return obey, love, do what He commands if we say we love Him. Jadi sama seperti Tuhan telah ahaf kita, Dia telah memberikan, menghargai, melindungi kita. Jadi pada gilirannya lah kita untuk taat, mengasihi, melakukan apa yang Dia suruhkan kepada kita. Just as if we say we love and obey His command to love others, we must show it. We must give of it to others with our lives, with our substance, with our time. That is an action word of love. Sama seperti ketika kita mengasihi dan dikatakan kita melakukan apa yang diperintahkannya pada yang lain, maka kita harus benar-benar menunjukkan, memberikan seperti waktu kita, semua yang ada pada kita, dan ini yang dimaksud dengan kata tindakan itu. So it is not romantic Valentine. Jadi bukanlah hari Valentine yang romantis. So guys, husbands, boyfriends, sons, I hope you have learned something about love, about ahaf this evening. Jadi saudara-saudara, para suami, para cowok-cowok yang lagi pacaran, anak-anak laki-laki, saya berharap saudara semua telah belajar sesuatu mengenai kasih ahaf malam hari ini. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Para suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus telah mengasihi gerejanya dan menyerahkan dirinya untuknya. For the wives, I pray you may also know what is genuine love for your husband is all about. Dan buat para istri, saya berdoa, saudara-saudara juga bisa tahu apa arti kasih yang asli, yang murni itu untuk suamimu, tentang semua itu buat suamimu. To love is to obey. Mengasihi itu adalah mentaati. What is it that as wives you must obey?
Kalau begitu apa yang harus ditaati oleh istri? I leave it with you all wives to figure out your answers. Saya tinggalkan buat para istri untuk mencari tahu sendiri jawabannya. So happy Valentine. Jadi selamat Hari Valentine. It's all about love. Ini semua mengenai kasih. All about God's love. And God is love. Semua mengenai kasih Tuhan. Dan Tuhan itu adalah kasih. Thank you. God bless you. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara semua.